Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Boleh langsung dilanjut aja ya. Terima kasih kepada Bapak Ujang Hermana SI yang telah hadir pada siang hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni pendidikan anti korupsi sebagai upaya mewujudkan good and clean governance. Yang beranggotakan Yania Nurdiansa, Ella Kania, dan Fitri Indrisina, dan saya sebagai moderator Maya Lestari. Langsung saja ya teman-teman, kepada pemateri dipersilahkan. Pengertian good governance berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yaitu governance, yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi govern, yang berarti setir, menyetir, mengendalikan, direct, mengarahkan, atau pro, memerintah. Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah to rule with authority, atau memerintah dengan kewenangan. Good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang atau developing di dalam negara berkembang. Pemerintahan mendorong melalui kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, dan peran perencanaan dalam anggaran. Ini ada pengertian korupsi secara etimologi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio, dari kata kerja corrupere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik. Menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Di sini ada peran pendidikan anti korupsi dalam pelaksanaan good governance di Indonesia. Peran atau peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Setelah mengetahui pendidikan korupsi, kedudukan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai lembaga negara untuk membantu dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin merajalela. Para lembaga pemberantas korupsi bukan merupakan bagian dari eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Untuk materi selanjutnya, yaitu mewujudkan good and good governance. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama dalam kebijakan publik. Untuk mencapai pemerintah yang baik, mencegah atau preventif dan menanggulangi atau preventif adalah dua upaya yang dilakukan. Pencegahan dilakukan dengan memberi jaminan hukum bagi perwujudan pemerintahan terbuka atau open governance, jaminan kepada hak publik seperti hak mengamati perilaku pejabat, hak memperoleh akses informasi, dan hak berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dan hak mewujudkan keberatan bila ketiga hak di atas tidak terpenuhi secara memadai. Jaminan yang diberikan jika memang benar-benar bisa disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Kembali ke moderator. Teman-teman, pematerinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Clean governance
dapat membantu dalam memberantas korupsi. Oke, terima kasih. Kita dulu ya. Ada hak publik yang yaitu mengamati perilaku pejabat. Jika ada pejabat yang menyeleweng dari aturan seperti korupsi yang dicontohkan di atas, itu apakah hak masyarakat yang baik itu hanya sebatas mengamati perilaku pejabat? Terus di bawahnya juga ada jaminan yang diberikan. Nah, jaminannya itu berupa apa? Ya sudah, terima kasih. Pertanyaan dari iya deh. Pertanyaannya, bagaimana good and clean governance dapat membantu dalam memberantas korupsi? Jadi ada beberapa cara bagaimana good and clean governance membantu memberantas korupsi. Yang pertama, transparansi yaitu tata kelola yang baik, mendorong keterbukaan dalam mengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa serta pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas. Dengan adanya akuntabilitas, pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Terus yang ketiga, penguatan institusi pengawas, yaitu memastikan bahwa lembaga-lembaga pengawas seperti lembaga anti korupsi, auditor internal, lembaga peradilan berfungsi dengan independen dan efektif. Terus yang keempat, pengurangan birokrasi yang berbelit-belit. Yang kelima, penerapan teknologi informasi. Yang keenam, budaya etika dan integrasi. Dan yang ketujuh, partisipasi publik. Mungkin itu gimana dapat dipahami. Governance pada masyarakat terhadap korupsinya. Tadi lanjutannya dari ya. Jadi good governance ini memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap korupsi yang melalui tadi transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan menegakkan hukum yang kuat. Ini menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi dapat dideteksi dan ditindaklanjuti. Terus kalau masyarakat itu berperan serta atas suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi itu jaminannya ini. Kepada publik atau kepada pemerintah terhadap korupsi. Meliputi akses informasi tentang proses dan hasil penyelidikan. Jadi hak masyarakat itu untuk melaporkan dugaan korupsi bisa tanpa takut akan pembalasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum dalam korupsi. Selain itu, masyarakat berhak mendapatkan kompensasi jika merugikan akibat korupsi tersebut. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk dapat mewujudkan good and clean governance di Indonesia, maka yang perlu dilakukan membenahi masalah korupsi dengan cara membuat dasar hukum yang kuat terlebih dahulu. Program pemberantasannya harus dijalankan secara sistematis dan terintegrasi. Melakukan upaya pencegahan misalnya dengan mengganti sumber daya manusia yang tidak baik dalam pemerintahan, terutama yang menjadi anggota lembaga pemberantasan korupsinya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.